Perkenalkan, sebelumnya saya Melisa Sonya Mesra dengan NIM 25181009 dari program studi Ilmu Ekonomi. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu tentang kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Ini merupakan tugas mata kuliah ekonomi pembangunan yang diampu oleh Bapak Profesor Samsul Ammar BMS dan Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Baik, untuk pertama ini saya akan membahas 3 isu utama yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara berkembang, yaitu kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pembangunan. Pembangunan ekonomi tidak dapat hanya diukur dari peningkatan pendapatan nasional semata, tetapi juga dari bagaimana hasil pembangunan tersebut terdistribusi dan sejauh mana mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan dan ketimpangan bukan hanya fenomena ekonomi, tetapi juga fenomena sosial yang berdampak besar terhadap stabilitas politik, keadilan sosial, serta efektivitas kebijakan pembangunan itu sendiri. Meskipun ada kemajuan global dalam mengurangi kemiskinan, ratusan juta orang masih hidup dalam kondisi miskin ekstrim, dengan pendapatan kurang dari 1,90 US dollar per hari. Kemiskinan sering disertai dengan gizi yang buruk, kesehatan yang rendah, pendidikan yang minim, dan keterpinggiran sosial. Baik, itu kita akan membahas yang pertama, yaitu bagaimana cara mengukur ketimpangan. Ketimpangan pendapatan dapat diukur melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu distribusi ukuran pendapatan, yaitu membagi penduduk berdasarkan kelompok pendapatan kuantil atau desil untuk melihat proporsi pendapatan nasional yang diterima setiap kelompok. Seperti yang kita ketahui, pada tabel 5.1, 20 individu yang mewakili seluruh populasi negara disusun berdasarkan pendapatan pribadi tahunan yang meningkat. Mulai dari individu dengan pendapatan terendah yaitu 0,8 unit hingga yang hanya menerima 5% dari total pendapatan nasional. Kuantil kedua itu individu 5-8 menerima 9% dari total pendapatan. Nah, 40% penduduk terbawah kuantil 1 dan kuantil 2 hanya menerima 14% dari total pendapatan. Sementara 20% penduduk teratas kuantil kelima itu menerima 51% dari total pendapatan. Seperti yang kita lihat, untuk bagian desil itu 10% terbawah dari populasi, yaitu individu 1 dan 2 merupakan individu termiskin yang hanya menerima 1,8% dari total pendapatan. Sedangkan 10% teratas itu individu 19 dan 20 itu menerima 28,5% total pendapatan. Selanjutnya kita akan membahas kurva Lorenz, yaitu menggambarkan distribusi pendapatan secara grafis, di mana semakin melengkung dari garis diagonal, semakin timpang distribusinya. Seperti yang kita lihat pada gambar 5.1, itu di mana titik itu menunjukkan bahwa 10% terbawah populasi hanya menerima 1,8 dari total pendapatan. Dan bisa kita lihat juga pada titik B itu menunjukkan bahwa 20% terbawah populasi menerima 5% dari total pendapatan,
dan seterusnya. Selanjutnya itu kita akan membahas koefisien Gini, yaitu mengukur ketimpangan secara ringkas dengan nilai 0 itu pemerataan sempurna dan 1 itu ketimpangan sempurna. Seperti kita ketahui di negara maju itu biasanya memiliki Gini antara 0,25 sampai 0,35. Sedangkan di negara berkembang berada pada kisaran antara 0,50 sampai 0,70. Jadi semakin tinggi, semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan. Seperti yang kita lihat pada gambar 5.3, di mana koefisien Gini sama dengan luas yang diarsir A dibagi luas total segitiga BCD. Selanjutnya itu kita akan mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah situasi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama, kemiskinan pendapatan. Ukuran yang digunakan yaitu P0 penduduk di bawah garis kemiskinan, P1 rata-rata jarak pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan, P2 mengukur kedalaman dan keparahan kemiskinan. Contoh kasus yaitu yang pertama, keluarga miskin yang tidak mampu memenuhi makanan, tidak mampu membeli makanan. Sebuah keluarga dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan tidak dapat membeli makanan yang cukup setiap hari, sehingga anggota keluarga tidak memiliki gizi yang memadai. Contoh kasus yang kedua itu bekerja dengan upah rendah di kota besar. Seseorang yang bekerja dengan upah yang sangat rendah seperti buruh harian atau pedagang asongan mungkin memiliki pekerjaan tetapi pendapatannya belum cukup untuk memenuhi biaya hidup yang tinggi di kota tersebut sehingga tetap miskin. Kemudian yaitu kemiskinan multidimensi, yaitu mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Misalnya, seseorang dapat memenuhi pendapatan di atas garis kemiskinan, tetapi tetap mengalami kemiskinan dalam bentuk kurangnya akses terhadap air bersih, perumahan layak, dan pendidikan dasar. Selanjutnya kita akan membahas ketimpangan ekstrim itu berdampak negatif terhadap pembangunan. Nah, yang pertama yaitu dari segi ekonomi, ya ketimpangan tinggi menyebabkan masyarakat miskin kesulitan mengakses kredit, modal, dan kesempatan produktif. Yang kedua yaitu dari segi stabilitas sosial dan politik, ketimpangan memperbesar jurang antara kelompok kaya dan miskin, meningkatkan konflik sosial, kriminalitas, dan kesenjangan politik, dan ketegangan politik. Yang ketiga yaitu dari segi keadilan sosial, yaitu ketimpangan ekstrim dianggap tidak adil. Yang selanjutnya kita akan membahas pertumbuhan dan ketimpangan. 3 tipologi perkembangan menjelaskan hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan. Yang pertama yaitu pengayaan sektor tradisional, di mana pertumbuhan terjadi di sektor tradisional, kemiskinan berkurang dan ketimpangan menurun, seperti yang kita lihat pada gambar 5.6. Yang kedua yaitu pengayaan sektor modern, di mana pertumbuhan hanya menguntungkan kelompok kaya, kemiskinan stagnan, ketimpangan meningkat, seperti yang kita lihat pada gambar 5.7. Yang ketiga yaitu perluasan sektor modern, di mana pertumbuhan memperluas sektor modern. Kemiskinan menurun tapi ketimpangan bisa naik sementara lalu turun, sesuai hipotesis Kuznets yang berbentuk U terbalik, seperti yang kita lihat pada gambar 5.8.
Selanjutnya kita akan membahas itu hipotesis U terbalik Kuznets, yaitu menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dalam proses pembangunan suatu negara. Pada tahap awal pembangunan, ketika suatu negara mulai mengalami pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan akan meningkat. Setelah mencapai tingkat pembangunan tertentu, ketimpangan tersebut akan mulai menurun kembali seperti yang kita lihat pada gambar 5.9. Selanjutnya yaitu karakteristik kelompok miskin. Yang pertama itu anak-anak. Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan karena tergantung pada kondisi ekonomi keluarga. Yang kedua itu perempuan. Perempuan sering mengalami ketimpangan ganda, diskriminasi gender dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan aset. Yang ketiga yaitu kelompok etnis minoritas dan masyarakat adat. Seperti yang kita lihat pada tabel 5.6, di mana Meksiko itu lebih dari 80% penduduk pribuminya itu miskin, dibandingkan dengan 18% penduduk non-pribumi. Begitu juga dengan Bolivia, Guatemala, dan Peru. Selanjutnya kita akan membahas tenaga kerja, distribusi fungsional pendapatan, dan pembangunan inklusif. Tenaga kerja bukan hanya sekedar faktor produksi dalam ekonomi, tetapi juga inti dari proses pembangunan manusia. Melalui pekerjaan, seseorang itu tidak hanya memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga membangun harga diri, kapasitas, dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Selanjutnya itu distribusi fungsional pendapatan menjelaskan bagaimana pendapatan nasional dibagi di antara faktor-faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, dan tanah. Selanjutnya itu pembangunan yang inklusif. Pembangunan yang inklusif menuntut pertumbuhan ekonomi disertai dengan perluasan kesempatan kerja yang layak bagi semua kalangan. Todaro dan Smith menegaskan bahwa pekerjaan bukan hanya alat untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga jalan untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Karena itu, ukuran pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan PDB per kapita, melainkan juga dari sejauh mana tenaga kerja memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu strategi pembangunan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Yang pertama yaitu pertumbuhan yang berpihak pada kaum miskin. Yang kedua yaitu investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga itu pemerataan pemilikan, jaminan sosial. Yang kelima pemberdayaan masyarakat miskin. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin terdapat penyampaian yang kurang dapat dipahami. Saya minta maaf, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan ilmunya dapat saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak maaf dari saya akhiri penjelasan video ini dengan mengucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.